semoga semuanya dalam kondisi yang penuh semangat, penuh ide segar, dan siap menyelami materi yang super menarik hari ini. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dalam dunia bisnis dan manajemen, yaitu restrukturisasi perusahaan. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar istilah ini, tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan restrukturisasi perusahaan? Yuk kita gali bersama. Restrukturisasi perusahaan merupakan salah satu strategi utama yang sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Strategi ini dilakukan agar perusahaan bisa tetap bertahan, tumbuh, dan bersaing di tengah dinamika pasar yang sangat cepat berubah. Coba deh bayangkan, kalau perusahaan terus-menerus berada di zona nyaman tanpa penyesuaian terhadap lingkungan bisnis yang terus berubah, kira-kira apa yang akan terjadi? Lanjut, mengenai bentuk dari restrukturisasi ini bisa beragam, mulai dari penggabungan struktur organisasi, pengurangan tenaga kerja, penghapusan unit kerja, hingga pengurangan jenjang jabatan. Wah, tentu ini bukan keputusan yang mudah ya. Tapi langkah-langkah ini seringkali dibutuhkan terutama saat perusahaan menghadapi tantangan berat seperti stabilisasi, penurunan kinerja, atau perubahan besar dalam industri. Kira-kira kalau kalian berada di posisi pimpinan, keputusan seperti apa sih yang mungkin kalian akan ambil? Nah, restrukturisasi juga bisa mencakup penggantian manajemen, perubahan arah strategi bisnis, adopsi teknologi, bahkan hingga penjualan unit usaha yang dianggap tidak lagi relevan. Semua langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja perusahaan secara menyeluruh dan memaksimalkan nilai di mata para pemangku kepentingan, terutama investor. Nah, apakah kalian bisa menebak indikator keberhasilan restrukturisasi perusahaan publik? Ya, salah satunya bisa dilihat dari harga saham yang terus meningkat, yang mencerminkan kepercayaan pasar terhadap masa depan perusahaan. Berbicara tentang restrukturisasi, salah satu bentuk yang paling populer adalah merger. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu merger? Oke, sesuai dengan pasal 1 angka 9 dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, perseroan terbatas, merger adalah penggabungan satu atau lebih perusahaan ke dalam perusahaan lain yang sudah ada, di mana perusahaan yang bergabung akan mengakhiri status hukumnya dan seluruh hak serta kewajibannya berpindah ke perusahaan yang menerima penggabungan. Seringkali, merger dianggap sebagai strategi jitu untuk mempercepat pertumbuhan, memperkuat posisi pasar, dan menciptakan efisiensi. Selanjutnya kita akan membahas terkait kelebihan dan juga kekurangan dari merger rekonstruksi perusahaan. Yang pertama adalah kelebihan merger rekonstruksi perusahaan adalah menambah dana dan modal, di mana merger dapat meningkatkan jumlah dana dan modal perusahaan yang bergabung sehingga modal yang lebih besar dapat digunakan untuk ekspansi usaha dan juga meningkatkan daya pinjam dari perusahaan. Untuk kelebihan yang kedua adalah melahirkan sinergi. Kerjasama dari perusahaan yang bergabung menciptakan sinergi, di mana nilai perusahaan dan juga pendapatan gabungan lebih besar daripada sebelum merger. Yang ketiga itu mempercepat pertumbuhan usaha. Merger memungkinkan akses pasar yang lebih luas dan mempercepat pertumbuhan usaha dengan menurunkan resiko kerugian. Selanjutnya ada meningkatkan efisiensi dan juga teknologi. Merger dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memperoleh teknologi yang sulit didapatkan jika berdiri sendiri. Selanjutnya ada meningkatkan daya saing. Perusahaan hasil merger memiliki daya saing yang lebih kuat baik di pasar domestik, global, dan juga dapat menghindari akuisisi dari perusahaan lain. Untuk kelebihan yang selanjutnya ada memperkuat struktur keuangan. Restrukturisasi melalui merger itu dapat memperkuat struktur permodalan dan juga keuangan perusahaan, menjaga kelangsungan bisnis, serta dapat juga meningkatkan profitabilitas. Untuk kelebihan selanjutnya ada memperkuat struktur keuangan. Restrukturisasi melalui merger dapat memperkuat struktur permodalan dan juga keuangan dari perusahaan, menjaga kelangsungan bisnis, serta meningkatkan profitabilitas. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas karyawan. Restrukturisasi organisasi yang terjadi dalam merger dapat menata ulang peran karyawan sehingga meningkatkan produktivitas. Untuk kelebihan yang terakhir ialah memberikan peluang pertumbuhan bisnis. Merger membuka peluang untuk perluasan operasi bisnis ke pasar atau pasar baru. Nah, kita akan membahas tentang kekurangan merger rekonstruksi perusahaan. Yang pertama ada proses persetujuan yang lama. Merger memerlukan persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan yang bisa memakan waktu lama. Untuk kekurangan yang kedua, ada konflik kepentingan antar pimpinan. Perbedaan gaya kerja dan visi misi pimpinan perusahaan yang bergabung dapat menimbulkan konflik kepentingan. Untuk kekurangan yang ketiga adalah adaptasi budaya perusahaan. Penyatuan dan budaya perusahaan yang berbeda dapat menimbulkan tantangan adaptasi bagi karyawan dan juga manajemen. Selanjutnya ada resiko perpecahan saat efisiensi. Proses efisiensi pasca merger dapat menyebabkan ketidakpuasan dan juga perpecahan di antara sumber daya manusia perusahaan. Kekurangan selanjutnya tidak selalu meningkatkan kinerja keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa merger tidak selalu berdampak signifikan pada peningkatan profitabilitas, likuiditas, dan leverage perusahaan. Kekurangan yang terakhir ialah proses penggabungan yang kompleks. Meskipun lebih sederhana dan murah dibandingkan akuisisi, merger tetap memiliki proses yang kompleks dalam penggabungan aset dan juga operasional. Selanjutnya adalah contoh dari merger rekonstruksi perusahaan, yaitu Goto. Goto atau grup teknologi terbesar di Indonesia ialah hasil merger antara Gojek dan juga Tokopedia.
Gojek di mana ia adalah layanan on demand dan juga pembayaran digital, dan Tokopedia ialah e-commerce. Merger ini diumumkan pada Mei tahun 2021. Tujuan utama dari merger Goto ini ialah ekosistem yang terintegrasi, di mana menggabungkan layanan transportasi, pesan antar, logistik, belanja online, dan pembayaran digital dalam satu ekosistem yang komprehensif. Yang kedua ialah efisiensi dan juga skala, di mana meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mencapai skala ekonomi yang lebih besar. Selanjutnya ialah daya saing global, memperkuat posisi di pasar regional dan juga global, bersaing dengan pemain teknologi besar lainnya. Baik, selanjutnya saya izin untuk melanjutkan materi, yakni mengenai akuisisi. Sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam topik akuisisi, marilah kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan akuisisi perusahaan. Akuisisi perusahaan merupakan salah satu strategi yang sering digunakan dalam dunia bisnis, khususnya ketika sebuah perusahaan ingin untuk memperluas jangkauan usahanya, memperkuat posisinya di pasar, atau memperoleh keunggulan kompetitif dengan cara yang relatif lebih cepat. Secara sederhana, akuisisi adalah tindakan pengambil alihan, kepemilikan atau pengendalian atas saham maupun aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Hal ini dapat terjadi ketika satu perusahaan membeli sebagian besar atau bahkan seluruh saham perusahaan target, sehingga perusahaan tersebut secara langsung atau tidak langsung berada di bawah kendalinya. Setelah memahami apa itu akuisisi, penting juga bagi kita untuk mengetahui apa saja manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari proses akuisisi ini. Akuisisi bukan semata-mata tindakan membeli perusahaan lain, tetapi juga strategi yang membawa banyak keuntungan strategis bagi pihak pengakuisisi. Berikut beberapa manfaat utama dari akuisisi perusahaan. Yang pertama adalah mengurangi tingkat persaingan usaha. Dua, mendapatkan arus kas atau cash flow dengan cepat. Yang ketiga, memperoleh kemudahan dalam pembiayaan atau biaya operasional. Yang keempat, memperoleh karyawan yang berpengalaman dan berkualitas. Yang kelima, mendapatkan basis pelanggan yang telah mapan. Setelah membahas manfaat dari akuisisi, kita juga perlu untuk memahami apa sebenarnya tujuan utama dari dilakukannya akuisisi oleh suatu perusahaan. Akuisisi tidak dilakukan secara sembarangan, tetapi merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat pencapaian visi bisnis perusahaan. Secara umum, terdapat beberapa tujuan penting dari akuisisi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, memperluas jangkauan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan perusahaan yang sudah ada. Yang ketiga, menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan modal atau finansial. Dari ketiga poin ini, kita bisa melihat bahwa akuisisi ini tidak hanya bersifat transaksional, tetapi juga strategis. Setiap akuisisi memiliki latar belakang dan tujuan yang berbeda, namun pada intinya semua mengarah pada satu hal, yakni adalah memperkuat posisi dan keberlanjutan bisnis perusahaan di masa depan. Selanjutnya terdapat beberapa jenis akuisisi. Yang pertama yaitu akuisisi horizontal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh badan usaha yang masih berkecimpung dalam bidang bisnis yang sama. Tujuan dari akuisisi ini sendiri yaitu untuk memperluas pasar dan mengurangi persaingan. Yang kedua yaitu akuisisi vertikal, yaitu akuisisi yang dilakukan oleh badan usaha yang bergerak di bidang industri hilir dengan hulu atau sebaliknya. Contohnya yaitu distributor dengan supplier. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian pasokan bahan baku dan penjualan hasil produk. Yang ketiga yaitu akuisisi konglomerat. Akuisisi badan usaha yang tidak memiliki bidang bisnis yang sama atau tidak saling berkaitan. Akuisisi jenis ini lebih didorong dan dimotivasi memperbesar kerajaan bisnis konglomerat. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan proses dari akuisisi. Yang pertama yaitu identifikasi awal. Pada tahap paling awal ini, perusahaan mencari dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin perusahaan-perusahaan yang potensial untuk diakuisisi. Pada tahap identifikasi awal ini, berbagai informasi dikumpulkan untuk melihat karakteristik perusahaan target, di mana perusahaan harus mengidentifikasi elemen-elemen apa saja yang memerlukan prioritas untuk mendapatkan informasi yang paling lengkap dan mendalam. Tahapan yang kedua yaitu screening. Screening sendiri adalah proses menyaring sekaligus memilih mana di antara calon target tersebut yang paling layak untuk diakuisisi. Proses screening ini tidak dilakukan apabila perusahaan hanya mengidentifikasi satu calon perusahaan target. Proses yang ketiga yaitu due diligence. Due diligence atau uji tuntas adalah investigasi yang menyeluruh dan mendalam terhadap berbagai aspek perusahaan target. Uji tuntas ini dimaksudkan untuk memberikan informasi sedetail mungkin tentang kondisi perusahaan target dilihat dari semua aspek. Uji tuntas ini dilakukan terhadap aspek hukum, keuangan, organisasi, dan sumber daya manusia, pemasaran, teknologi, dan juga produksi. Tahapan yang keempat yaitu tahapan negosiasi atau deal. Terdapat dua pihak pada perusahaan target yang harus memberikan persetujuan agar proses akuisisi berjalan normal, yaitu manajemen dan pemegang saham.
Ketika kedua pihak ini setuju dengan syarat-syarat yang disepakati antara pengakuisisi dengan target, selanjutnya mereka menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding sebagai kelanjutan dari negosiasi mereka. Tahapan yang kelima yaitu closing. Jika negosiasi mencapai deal, berarti persetujuan formal akuisisi telah terlaksana dan selanjutnya dilakukan closing. Closing adalah penutupan transaksi akuisisi. Pada kasus akuisisi, closing berarti berakhirnya diserahkan pembayaran oleh pengakuisisi kepada pemegang saham perusahaan yang diakuisisi. Proses yang keenam yaitu integrasi. Integrasi berarti tahap dimulainya kehidupan baru setelah perusahaan melakukan penggabungan bisnis sebagai suatu kesatuan entitas ekonomi. Perusahaan hasil akuisisi mulai melaksanakan perencanaan strategik yang telah tersusun sebelumnya. Terdapat beberapa kelebihan dari akuisisi, yaitu yang pertama, efisiensi untuk mendapatkan aset yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, membantu perusahaan untuk tumbuh dengan cepat karena pembeli mendapatkan akses ke pelanggan, pasar, atau teknologi yang dimiliki oleh perusahaan target. Yang ketiga, yaitu memungkinkan untuk mengembangkan model bisnis menjadi lebih luas dan beragam. Yang keempat, yaitu dapat memenuhi harapan para stakeholder karena jumlah aset bisnis pun menjadi semakin besar. Di balik kelebihan tersebut, terdapat beberapa kekurangan dari akuisisi, yaitu yang pertama, dapat menciptakan benturan budaya yang berbeda di antara kedua perusahaan awal. Yang kedua, dapat menjadi distraksi dalam bisnis, apalagi jika terlalu banyak bisnis yang diakuisisi. Yang ketiga, memungkinkan untuk menciptakan kebingungan di dalam pasar karena terlalu luas. Yang keempat, biaya legal yang tinggi. Setiap aset yang dibeli dalam akuisisi harus dibalik nama secara hukum, sehingga menimbulkan biaya legal yang lebih tinggi. Yang kelima, perusahaan yang sudah diakuisisi perlu pengawasan dan sistem yang baik agar selaras dengan visi dan misi perusahaan yang mengakuisisinya. Salah satu contoh akuisisi perusahaan yang telah terkenal adalah akuisisi WhatsApp oleh Facebook pada tahun 2014. Facebook mengakuisisi WhatsApp senilai 19 miliar US dollar dalam bentuk tunai dan saham, yang merupakan salah satu akuisisi terbesar dalam sejarah industri teknologi. Alasan utama Facebook melakukan akuisisi ini adalah untuk memperkuat posisinya di pasar layanan pesan instan global, serta menjangkau basis penggunaan muda dan internasional yang besar milik WhatsApp. Dari sisi strategis, akuisisi ini membantu Facebook mengurangi persaingan langsung di sektor pesan instan serta memperluas ekosistem layanannya. Namun, akuisisi ini juga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi pengguna karena WhatsApp sebelumnya menjanjikan perlindungan data yang kuat, sementara Facebook memiliki reputasi yang kurang baik dalam hal perlindungan data. Dalam jangka panjang, akuisisi ini terbukti memberikan nilai tambah bagi Facebook atau sekarang dikenal dengan Meta, dengan WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan paling banyak digunakan di seluruh dunia. Baik, selanjutnya ada konsolidasi. Konsolidasi adalah proses atau tindakan untuk memperkuat, menyatukan, dan memperteguh hubungan antara dua kelompok, entitas, atau perusahaan, sehingga terbentuk satu kesatuan yang lebih kuat dan terpadu. Dalam konteks umum, konsolidasi berarti menggabungkan beberapa elemen menjadi satu yang lebih kokoh. Ada beberapa kelebihan dari konsolidasi itu sendiri. Yang pertama adalah skala ekonomi. Konsolidasi memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomi, yaitu mengurangi biaya overhead dan meningkatkan efisiensi produksi melalui penggabungan operasi. Selanjutnya ada peningkatan pangsa pasar. Dengan menggabungkan basis pelanggan dan memperluas jangkauan geografis, perusahaan dapat meningkatkan pangsa pasar dan kekuatan bersaing. Di samping kelebihan, konsolidasi juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, integrasi budaya dan sistem. Yang di sini dimaksud adalah menggabungkan budaya perusahaan yang berbeda bisa menjadi tantangan besar dan berpotensi menimbulkan konflik internal atau penurunan moral karyawan. Lalu yang kedua, proses integrasi yang kompleks. Konsolidasi memerlukan penyesuaian struktur organisasi, sistem manajemen, dan proses administrasi yang rumit, sehingga bisa memakan waktu dan biaya yang besar. Dan yang terakhir, risiko kehilangan identitas. Perusahaan yang bergabung kehilangan identitas hukum lama dan harus membangun citra baru di pasar, yang mana itu bisa memerlukan waktu yang lama. Selanjutnya, saya mengambil dua contoh dari konsolidasi yang pernah terjadi. Yang pertama adalah Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan hasil konsolidasi dari 4 bank milik negara, yaitu Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Keempat bank tersebut dilebur menjadi satu entitas baru dengan nama Bank Mandiri. Dan seluruh aset serta kewajiban bank-bank lama dialihkan ke perusahaan baru ini. Lalu contoh yang kedua, ada Smartfren. Smartfren terbentuk dari konsolidasi antara PT Mobile Aid, Telekom,
dan PT Smart Telecom. Kedua perusahaan telekomunikasi ini melebur dan membentuk satu perusahaan baru dengan merek Smartfren, yang kini menjadi salah satu operator telekomunikasi besar di Indonesia.